Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya semata sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini serta dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala inayah dan karunia-Nya tetap tercucurkan atau tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita umat yang masih setia mengikuti ajarannya. Baiklah adik-adik, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Iftita Abdullah, Sarjana Pendidikan Islam dan guru mata pelajaran SKI. Dan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Baiklah, riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibu tercinta Aminah binti Wahab meninggal dan dimakamkan di Abwa. Ketika ia dalam perjalanan pulang bersama Nabi Muhammad dan ditemani oleh Ummu Aiman menuju Mekah setelah mengunjungi pamannya dari Bani Adi bin Najjar di Madinah. Sepeninggal ibunya, menurut Syihab, Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muthalib. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib wafat karena usia sudah lanjut. Saat itu usia Muhammad 8 tahun. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Talib. Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Talib sehingga tahun ke-10 kenabian. Setelah itu pamannya meninggal. Nah, kemudian adik-adik kita masuk pada permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mahmud Basya, ahli falak, bahwa peristiwa itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Setelah lebih kurang 6 bulan, Nabi Muhammad berhalawat dan bertahanus di Gua Hira, maka pada tanggal 17 Ramadan, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril mengajari dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca wahyu itu, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah meski banyak ejekan dan gangguan kepadanya dan para sahabatnya. Kemudian selanjutnya perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu mengajarkan ketauhidan. Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan Arab. Pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Dan yang kedua, kondisi masyarakat Mekah menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas menjaga masyarakat Mekah untuk menyembah Allah.
Tuhan Yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, memberi kabar tentang pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai hari pembalasan sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat abadi adalah akhirat. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Mekah terkenal dengan masa jahiliyah, bahkan mereka bodoh dalam intelektual. Perilaku yang intelektual, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi mereka. Terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minuman khamar. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab kelas Islam, terdapat tradisi perbudakan. Perbudakan atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Dan perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa, sedangkan menurut ajaran Islam, manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Selanjutnya adik-adik kita masuk pada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Talib paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Kemudian tantangan dakwah Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wujukan harta, kedudukan, dan wanita. Dan yang keempat, peristiwa itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Setelah lebih kurang 6 bulan, Nabi Muhammad berhalawat dan bertahanus di Gua Hira, maka pada tanggal 17 Ramadan, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril mengajari dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca wahyu itu, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah meski banyak ejekan dan gangguan kepadanya dan para sahabatnya. Kemudian selanjutnya perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu mengajarkan ketauhidan
Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan Arab, pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Dan yang kedua, kondisi masyarakat Mekah menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas menjaga masyarakat Mekah untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, memberi kabar tentang pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat abadi adalah akhirat. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Mekah terkenal dengan masa jahiliyah, bahkan mereka bodoh dalam intelektual. Perilaku yang intelektual, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi mereka. Terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minuman khamar. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab Islam terdapat tradisi perbudakan atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Dan perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa, sedangkan menurut ajaran Islam, manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Selanjutnya adik-adik kita masuk pada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Talib paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Kemudian tantangan dakwah Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Dan yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Terima kasih. Demikianlah apa yang saya sampaikan tentang materi dakwah Rasulullah di Mekah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum.